Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Adakah jalan cepat menuju Allah? Adakah jalan yang selalu dapat berkekalan dengan Allah sepanjang waktu? Dan adakah jalan mengenal Allah yang sebenar-benarnya kenal? Jawabannya tentu saja ada. Bahkan jalan ini tidaklah sulit. Kamu tidak perlu amalan segunung, tidak perlu berharta banyak, tidak perlu biaya apapun untuk mengamalkannya. Tidak perlu juga pergi ke gunung, ke hutan, atau meninggalkan kewajiban terhadap keluargamu di rumah. Semua itu tidak diperlukan. Bukan di tempat-tempat ibadah kau dapat menemukan Allah, sebab Dia telah sedia adanya di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia sedia ada di dalam dirimu. Kenapa tidak mau memperhatikan? Caranya, di sini banyak orang yang tidak paham bagaimana cara prakteknya. Sebentar, sabar sedikit ya. Sebelum masuk pada ranah prakteknya, ada hal yang perlu kalian pahami. Hal pertama, ilmu ini akan mudah dipahami pada orang yang sudah tidak membawa ilmu apapun yang ada pada dirinya. Dan yang kedua, siap menghadapi risiko apapun. Maksudnya, bila dia pengamal khodam, jin, dan sebagainya, akan ada reaksi tolak yang luar biasa. Jangankan mau mengamalkan, bahkan mendengar kajian ini saja terkadang sudah ada rasa malas dan semacamnya. Bahkan terkadang daya tolak yang dilakukan bukan hanya kasar, tapi ada juga yang halus, dengan berbagai macam perasaan yang terjadi di dalam dirinya. Kamu rasakan saja sendiri bagaimana reaksi di dalam dirimu. Ada yang men-skip video ini, pokoknya bermacam-macam jenisnya. Semua reaksi tersebut tidak datang begitu saja. Ada hal tertentu yang berada di luar jangkauan akal manusia, sebab admin sendiri pernah mengalaminya. Hanya gelas yang kosong yang akan terisi tanpa takut meluap. Untuk cara prakteknya banyak jalannya. Bahkan pada video-video sebelumnya telah kami ungkapkan bagaimana cara ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap keadaan. Hanya saja terkadang admin menggunakan bahasa simbolis untuk mendekatkan paham. Hal ini bukan berarti tidak mau memberitahu langsung. Akan tetapi cara ingat ini banyak sekali ragamnya. Tujuan akhirnya tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami khawatirkan, bila dalam praktik saudara berbeda dengan apa yang akan kami sampaikan di sini, hal itu malah akan menjadi penghalang perjalanan saudara. Untuk itu, bagi yang sudah menerima wasilah dari guru mursyidnya, mohon video ini di stop sampai di sini, sebab akan membuat Anda bingung. Satu wadah hanya boleh diisi satu macam ilmu saja, tidak bisa dicampur adukan. Hasilnya malah tidak bagus. Toh pada akhirnya tujuan akhir kita tetaplah sama, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada perintah langsung dari mursyid Anda untuk belajar lagi di tempat lain. Amalan yang kami sampaikan di sini ialah bagaimana mengkondisikan olah zikir nafas, tapi bukan zikir nafas yang ada pada umumnya. Misalnya, nafas masuk hu dan nafas keluar Allah, atau nafas ditahan-tahan, itu capek bin mengek. Zikir nafas yang kami maksudkan ialah memperhatikan keluar masuknya nafas, bukan angin yang diperhatikan, bukan pula dengan nafas masuk hu dan nafas keluar Allah. Tapi yang harus diperhatikan ialah sifat hayatnya Allah, hingga benar-benar merasakan tidak kelihatan lagi adanya diri, benar-benar merasakan Dia meliputi diri kamu, luar dan dalam. Bila sudah tidak ada diri lagi yang dirasakannya, lalu siapalah yang ada? Bila sudah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada di dalam setiap gerak dan pandanganmu, mengapa mesti repot-repot untuk mengingatnya lagi? Itu pembohong namanya. Maksud pembohong bukan pada penyimak channel Sang Sejati.
Maksud saya orang sana. Di sini insya Allah ada juga. Untuk yang masih bertanya, kenapa wajah admin tidak pernah muncul? Mohon maaf, bukan tidak mau, ini masalah privasi semata. Bukan karena malu dengan keadaan saya yang bukan orang beradab. Namun, saya hanya nyaman dengan keadaan seperti ini. Tidak dikenal siapapun, itu lebih dari cukup. Kalau mau berguru, silahkan pada guru-guru ternama yang jelas orang dan alamatnya. Di channel ini, saya bukan bermaksud menggurui siapapun, hanya berbagi pengetahuan ilmu makrifatullah. Bila bermanfaat, ambillah. Kalaupun tidak, mohon diabaikan. Mengenai apapun yang saya sampaikan melalui channel ini, saya dapat bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Amin. Dan jangan dikira bahwa menyampaikan ilmu ini tidak ada konsekuensinya. Boleh tanya sama guru-guru saudara, pasti ada efeknya, entah itu demam atau kepala sakit. Itu sudah biasa. Sebab tidak semua penyimak channel ini atau orang yang belajar ilmu ini di dalam dirinya telah benar-benar bersih dari pengaruh-pengaruh ilmu yang tidak hak. Makanya ada sebutan, ilmu makrifat itu dari dalam keluar, bukan dari luar dibawa masuk ke dalam. Oke, kita lanjut. Praktek zikir nafas ini ialah perjalanan ilmu mati sebelum mati, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta mautu qabla mautu." Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Untuk praktek awalnya pasti sering lalai dan khilaf. Hal tersebut biasa, sudah menjadi sunnatullah. Seorang bayi pun bila baru lahir tidak langsung bisa berjalan. Saya jamin, kalaupun ada, pasti ibunya akan pingsan. Untuk detail mengenai ilmu mati ini, insya Allah lain waktu kami akan membahasnya. Ilmu zikir nafas ini bukan hanya bercakap semacam burung beo, tapi harus ada pembuktian dalam praktek. Bukan untuk menjadi sakti. Awas, hati-hati. Orang makrifat itu orang yang sudah benar-benar pasrah dan ikhlas apa yang Allah karuniakan pada dirinya. Kalaupun ada, misalnya syarat admin, cuekin saja. Bisa jadi hal tersebut menjadi istidraj pada diri kita. Dan bagi saya, itu tidak penting. Metode zikir nafas ini adalah salah satu metode untuk dapat mengesahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap keadaan. Masih banyak metode zikir yang diajarkan di luar sana. Untuk itu, jangan dicampur adukan dan jangan menyalahkan satu sama lainnya. Bila masih ada yang menyalahkan, itu menunjukkan kualitas siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi harus diingat, bukan masuknya nafas keluarnya nafas Allah. Bukan seperti itu. Itu masih berhuruf dan bersuara. Bukan juga dengan menekuk lidah ke langit-langit tenggorokan. Nabi bersabda, "Man arafallahu kalla lisanuhu." Siapa yang mengenal Tuhannya, keluh lidahnya. Jadi lidah akan keluh dengan sendirinya tanpa ditekuk-tekuk lagi. Kalaupun masih ada yang mengamalkan ilmu tongkat langit ini, misalnya sebab dari kebiasaan, tidak mengapa. Lanjutkan sesuai dengan kebiasaannya, tidak akan menjadi penghalang. Yang terpenting, hati Anda selaras dengan kehendaknya. Usahakan, lakukan dalam setiap hembusan nafas kita dan di dalam setiap keadaan, sampai nafas itu putus dengan sendirinya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Selalu berkekalan dengan Allah, tidak usah baca-baca lagi, tinggal prakteknya saja. Itu pun lebih dari cukup. Itu salah satu jalan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.